Yang ketiga ini, saya kasih kepada pagi hari ini, menampilkan kisah tentang awal Yesus itu berkarya. Di mana dikatakan dalam bacaan Injil, awal Yesus berkarya itu setelah Yesus itu keluar dari padang gurun, di mana dia itu dikatakan dikuasai oleh Roh Allah. Banyak karya-karya Yesus tentang ajaran-ajaran, tentang karya-karyanya, sehingga Yesus mulai dikenal oleh banyak orang. Setelah itu Yesus kemudian menjalankan kebiasaannya seperti orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu beribadah pada hari Sabat. Dan kebetulan ketika dia pulang ke Nazaret, dia mendapatkan tugas untuk membaca kitab suci. Dan dia membuka dari kitab Nabi Yesaya, di mana dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan seterusnya. Dan pada bagian akhir, Yesus mengatakan, lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalimat terakhir ini menjadi penting bagi kita semua, di mana Yesus mengatakan bahwa pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Hanya Yesus yang mengatakan seperti ini. Para nabi sebelumnya tidak ada yang mengatakan hal yang sama. Hanya Yesus yang mengatakan pada hari ini digenapilah nas ini. Maka ini menjadi penting karena ini akan mengartikulasikan atau memaknai seluruh rangkaian karya keselamatan, sekaligus juga menerangkan soal sabda-sabda itu sendiri. Digenapilah, tentu akar katanya itu genap. Bapak Ibu kalau mendengar kata genap itu apa yang dibayangkan? Wis genep, apa artinya? Hah? Pas, ora luweh, ora kurang, pas. Apalagi? Selesai. Hah? Selesai. Apa? Lengkap. Oh, cekap. Wah, betul baik. Ya. Selesai. Ada lagi? Selesai. Selesai atau komplit. Nah, apalagi? Genap. Nek jenengan ngelok wong liya wae cara genep. Iku napa tegese? Kurang. Hah? Kurang. Ada? Kurang harus. Kurang? Kurang apa? Kurang? Kurang genep ya padha wae ya. Kurang waras. Nah, ya. Artinya saya yakin Bapak Ibu bisa merasakan makna dari kata genap itu sendiri. Tapi untuk mengartikulasikan atau mungkin memaknai apa itu sebetulnya genap itu mungkin bisa bermacam-macam makna. Ada yang mengatakan genap itu tadi pas, ya. Ora sesak, ora logro gitu, pas. Ada yang mengatakan mungkin komplit. Ada yang mengatakan utuh. Ada yang mengatakan sempurna. Bisa macam-macam kita maknai tentang kata genap itu sendiri, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mencoba menempatkan kata genap ini dalam konteks sabda Allah yang kita dengar pada hari ini, tentu kita bisa merasakan ada makna tertentu yang mungkin luput dari pikiran kita, mungkin juga luput dari bayangan kita. Pada bagian doa pembuka tadi juga mengatakan hal yang sama. Ini permohonan kita. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Jadi dalam doa pembuka kata genap itu juga muncul. Kalau kita mencoba melihat itu dari konteks sabda Allah pada hari ini, ya. Kalau kita lihat dari bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Nehemia, konteksnya adalah suasana pada saat itu memang umat Israel itu baru pulang dari pembuangan, di mana mereka merasa harus membangun kembali
Tidak hanya membangun kembali sarana prasarana atau hal-hal yang sifatnya fisik, karena Yerusalem hancur, semua hancur. Tetapi yang mereka bangun bukan sekedar soal kebutuhan fisik semata-mata, terutama mereka mungkin butuh untuk dibangun kembali bait Allah. Tetapi bagaimana Nehemia atau Esra pada waktu itu, ya Imam Esra yang dikatakan ahli Taurat itu membimbing umat Israel yang baru kembali dari pembuangan itu untuk supaya mereka membangun kembali bukan hanya sekedar fisik yang dibutuhkan, tapi juga jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan kalau mereka itu memulihkan kembali sebagai umat pilihan Allah, mau tidak mau maka urusan rohani juga menjadi penting. Maka lalu diadakan ibadah-ibadah kembali, di mana pada saat itu ketika dalam pembuangan mereka kalau mengadakan ibadah pun tidak mudah. Diadakan kembali ibadat-ibadat yang dulu telah dilaksanakan nenek moyang mereka, sekarang dirubah kembali sebagai fondasi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Akan dilakukan ketika mereka melakukan ibadah-ibadah itu, yaitu mereka diperdengarkan tentang hukum Taurat. Nah, karena Esra itu adalah ahli kitab atau ahli Taurat, maka dia bertugas untuk membimbing, menuntun umat Israel untuk memahami isi Taurat itu. Yang isinya bisa jadi secara tertulis memang itu aturan-aturan, tetapi harapannya itu bukan sekedar aturan, tetapi harapan menjadi pedoman hidup mereka nantinya sebagai bangsa yang baru, bangsa yang telah dipulihkan kembali oleh Allah dari pembuangan. Sedangkan Nehemia yang pada saat itu juga hadir, yang kebetulan juga menjadi pemimpin mereka, bersama dengan Esra lalu mencoba untuk menggerakkan itu. Esra mungkin bertugas membangun umat Israel kembali dari sisi rohani mereka. Nehemia bertugas untuk membimbing umat Israel dari sisi kebutuhan fisik. Maka bagaimana bagian pertama juga menegaskan kembali bagaimana umat Israel itu kembali mewujudkan diri sebagai bangsa pilihan Allah itu dengan cara membangun ibadah kembali sebagai tanda bahwa mereka bangsa pilihan Allah, kemudian juga membangun kembali sarana prasarana yang mereka butuhkan. Kemudian bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada umat di Korintus bicara soal kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya. Dikatakan dalam bacaan kedua tadi jelas, kamu adalah anggota tubuh Kristus. Artinya kalau kita sudah anggota tubuh Kristus, maka kita menjadi bagian dari Kristus. Berkat baptisan yang kita terima, kita menjadi bagian dari kehidupan Kristus. Tapi sekaligus juga menjadi bagian dari karya Kristus, menjadi bagian dari sabda Tuhan. Maka kalau dalam bacaan Injil tadi Tuhan mengatakan, pada hari ini digambarlah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Maka kata genap di sana lebih diartikan atau dimaknai bahwa dalam diri Yesus itulah terwujudlah apa yang dulu telah dijanjikan Allah melalui nenek moyang umat Israel. Dalam diri Yesus itulah terwujudlah sabda-sabda Allah yang selama ini didengarkan. Atau dengan kata lain, isi kitab Taurat yang dibahas oleh umat Israel itu terwujud dalam pribadi Yesus. Maka kata genap tadi sebetulnya Yesus ingin mewartakan diri bahwa ketika kamu mendengarkan sabdalah melalui Nabi Yesaya tadi yang dikatakan Roh Tuhan ada padaku dan sebagainya tadi, maka sebenarnya mereka juga sekarang telah menyaksikan apa yang menjadi isi dari kitab Nabi Yesaya itu dalam pribadi Tuhan Yesus. Maka dikatakan Yesus lalu menjadi perwujudan dari sabda Allah itu sendiri. Yesus adalah perwujudan dari seluruh rencana Allah. Yesus adalah perwujudan dari isi kitab Taurat itu sendiri. Nah, sekarang permasalahan adalah kembali pada bacaan kedua tadi. Kalau kita juga dikatakan sebagai anggota tubuh Kristus, artinya kita juga menjadi bagian dari Kristus, bagian dari kehidupan Kristus, bagian dari karya Kristus. Maka kalau Kristus dikatakan sebagai perwujudan dari sabda Allah, perwujudan dari rencana Allah,
maka kita pun juga dipanggil untuk ikut ambil bagian untuk juga mewujudkan sabda Allah, mewujudkan karya Allah itu dalam diri kita. Ya, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Atau dengan secara lebih gampang dikatakan bahwa melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita semua, hendaknya sabda Allah itu terwujud. Hendaklah rencana Allah itu terwujud. Itu panggilan kita. Maka kalau Tuhan mengatakan pada dibinapilah nas pada suatu kamu mendengarnya, maka kita hendaknya juga berdoa, Tuhan, semoga sabdamu itu tergenapi dalam hidupku. Tuhan, semoga karyamu juga tergenapi dalam hidupku. Ya, tergenapi itu dalam arti terwujud tadi. Atau mungkin bisa dikatakan dengan cara lain pula bahwa harapannya hidup kita pun juga menjadi pancaran dari sabda Allah. Hidup kita juga menjadi pancaran segala karya Allah. Kita semua sudah menerima banyak anugerah dari Tuhan. Yang seringkali kita mengistilahkan dengan talenta. Dan setiap orang sudah mendapatkan talenta dari Tuhan. Dan saya yakin juga setiap orang diberikan talenta oleh Allah itu lebih daripada satu. Saya yakin itu. Mungkin Bapak Ibu suatu saat bisa merenungkan, ya, talenta macam apa yang diberikan Allah kepadaku. Saya yakin kalau Bapak Ibu coba merenungkan, meniti batin itu dengan baik-baik, saya yakin Bapak Ibu menemukan banyak talenta yang diberikan Allah kepada Bapak Ibu. Nah, kalau kita semua itu sudah mendapatkan talenta dari Allah itu lebih daripada cukup, maka hendaknya juga melalui talenta yang kita miliki itu, atau talenta pemberian Allah pada diri kita itu, hendaknya kita menjadikan sabda Allah itu terwujud dalam hidup kita. Melalui talenta yang diberikan Allah kepada kita, hendak kita mau berusaha untuk mewujudkan karya Allah itu dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin punya talenta